Yo, what's up guys? Balik lagi bareng gue di reaksi gue. Jadi di video kali ini, kira-kira apa nih yang akan gue reaksiin? Nah, yang akan gue reaksiin di video kali ini adalah tentang masalah yang sedang viral banget di TikTok guys. Sampai berujung ke kepolisian guys. Masalah apa sih? Sebelum kita beranjak lebih jauh ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu. Karena tanpa dukungan dari kalian, kita tidak akan bisa melangkah lebih jauh guys untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi ke depannya. So, gak usah banyak bacot lagi, kita langsung cek aja ke videonya. Nah guys, karena video aslinya sudah dihapus, jadi ini ada yang posting di TikTok sekaligus 3 kejadian, 3 video yang digabung jadi satu. Kalau kalian lihat nih ya, kita lihat dulu videonya guys. Guys, gue lagi jalan-jalan terus gue ngedengar suara ini nih. Ternyata suaranya dari sana guys. Yang nyetel lagu ini bener-bener gak ada akal. Kacau. Aduh, pusing. Gue sebagai non-muslim ngeliat yang kayak gini-gini, kesel ngeliat yang kayak gini, kesel. Kenapa sih lu mesti bikin video kayak gini? Kenapa sih lu mesti bikin konten kayak gini? Ya pasti orang akan marah lah. Pasti orang akan terbakar emosinya. Kalau dia yang beragama Islam, pasti. Dan dia ada juga yang bikin di gereja guys. Nih kalian lihat ya. Nah, ini bikinnya di gereja nih. Ini yang sebelah ini kayaknya keributan, nggak tahu di gereja. Tapi yang ini yang sebelah kanan nih, karena videonya juga udah dihapus nih guys. Cuman karena video aslinya yang cewek ini nunjuk-nunjuk ke gereja ini udah nggak ada guys. Udah nggak ada, makanya adanya yang gini ya udah gua ambilnya yang gini aja. Cuman sebagai buat ngeliat ternyata bukan cuma masjid yang dipakai sama mereka untuk bikin konten, tapi gereja pun di salah-salahkan gitu lah, diolok-olok. Kalau bahasa Indonesia yang baik yang benar kan diolok-olok kali ya. Nggak tahu lah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa Indonesia yang nggak benar. Pokoknya yang penting kalau menurut gue pribadi nih ya, sekarang itu tensinya orang semua lagi pada susah dalam segi hal ekonomi karena corona ini banyak orang yang kena PHK, usahanya menurun penghasilannya, bahkan ada yang gajinya dipotong separuh, bahkan ada yang sudah tidak bisa kerja apa-apa lagi. Tensi seluruh negara itu sedang panas guys. Sedang panas. Orang dengan melihat media sosial, dengan melihat TikTok, melihat YouTube, melihat pokoknya semua media sosial tujuannya untuk mencari hiburan, bukan ditambahkan dengan hal-hal yang begini, hal-hal yang negatif, hal-hal yang bisa membuat kekacauan. Lu kalau kepengen viral, kalau kepengen lu orang tahu lu, juga nggak usah kayak begitulah gitu. Memang gak usah dipungkiri, orang Indonesia lebih senang yang namanya berbau dengan kekacauan, berbau dengan sesuatu yang vulgar, berbau dengan sesuatu yang keributan lah. Itu pasti viral, pasti rame yang nonton daripada orang yang bikin konten-konten yang positif. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi bukan cuma di Indo kalau gue bilang, di luar negeri pun begitu, sama. Tapi lu juga harus memikirkan dampaknya. Bukan dampak pada saat sekarang lu terkenal karena viral, tapi dampaknya yang akan timbul nanti ke depannya. Nah, saran gue kalau emang lu mau bikin konten, bikinlah yang sensasional dikit gak apa-apa, tapi jangan menghujat kayak begini, menghujat agama orang lain, menghujat tempat ibadah orang lain. Itu udah gak bener men, gak bener itu. Gue sebagai orang yang non muslim atau gue bukan Kristen, tapi gue juga sakit ngeliat yang kayak begitu. Karena menurut gue rumah ibadah itu rumahnya Tuhan guys. Dimanapun itu harus dihormatin gitu. Dimanapun kepercayaan kamu, yang namanya kepercayaan orang lain jangan kamu usik. Maka toleransi di negara kita tetap akan terjaga. Semuanya akan tetap baik-baik. Itu aja sih maksudnya gue guys. Percuma juga lu bikin konten tapi yang kayak gini, yang ada lu malah jadi masalah. Nah guys,
si anak ini, si Kenneth William namanya guys, dia sudah ditangkap, sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan sudah membuat pernyataan permaafan, pernyataan minta maaf. Nih videonya guys. Saya Kenneth William, saya menyesal atas tindakan saya tadi siang karena saya udah membuat video TikTok yang seolah-olah masjid ngeplay lagu DJ, tapi sebenarnya masjid tersebut nggak ngeplay lagu DJ dan itu hanyalah editan. Saya menyesal dan saya mau minta maaf kepada semua umat muslim, kepada semua orang yang tersinggung, kepada Persis, dan saya bersalah. Saya nggak akan mengulangi perlakuan saya lagi. Makasih. Itu permintaan maafnya dari dia. Dan juga ada sedikit masukan buat kalian guys dari LBH-nya yang nangkep si Kenneth William ini. Jadi dia keluarin pernyataan kayak gini. Baik kawan-kawan sekalian, saya Zamzam Akbar Razikin, tim advokat dari Kantor Konsultasi dan Bantuan Hukum PPPersis. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait kasus yang sedang viral hari ini yang ada kaitannya dengan Masjid Bajagalan yang dituduh memutarkan lagu yang tidak senonoh. Poin-poin penting yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa pelaku itu bukan datang sendiri atas kesadaran sendiri untuk meminta maaf. Tapi pelaku itu mau membuat konten video ketiga, kemudian kepergoki oleh Satpam Pajagalan di CCTV, kemudian diamankan ke kantor Asatiz di Pajagalan. Setelah kejadian itu, poin kedua yang ingin sampaikan adalah pelaku juga sudah ditindak oleh Polsek Astana Anyar, diperiksa pendahuluan di Polsek Astana Anyar, dan saat ini alhamdulillah perkaranya sudah dilimpahkan ke Polrestabes Bandung karena kaitannya dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Kemudian juga mungkin dikaitkan juga nanti dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan penodaan atau penistaan terhadap agama. Jadi bagi kawan-kawan sekalian, terutama bagi pemuda Persis, bagi Persistri, pemudi Himah Himi yang ada kaitannya dengan persatuan Islam dan simpatisan, saya mohon untuk tetap tenang, tidak terpantik dengan isu-isu seperti ini, tidak terpancing emosi, tetap dalam barisan. Semua informasi terkait perkembangan perkara ini insya Allah akan disampaikan secara resmi oleh LBH Persis. Jadi mohon tunggu informasi resminya dari LBH, dari Kantor Konsultasi Bantuan Hukum PP Persis. Itu saja mungkin, terima kasih. Nah, kalau udah kayak begitu kan bingung kan lo? Udah langsung ditangkap. Itu ditangkap katanya guys. Jadi dia bukan ditangkap dijemput di rumahnya, tapi dia ditangkap pada saat dia mau membuat video ketiga di depan masjid itu, dilihat dari CCTV, langsung disergap, ditangkap, dibawa ke kantor. Ngapain sih lu? Ngapain sih bikin konten kayak gitu, men? Masih banyak kali konten yang lain. Udah jangan nyinggung agama deh, jangan goblok deh, tolong otak tuh dipakai, jangan dibiarin tuh diem aja, otak lu nge-freeze tau gak? Makanya kebanyakan, aduh, tau lah, aduh, bingung gue sampai. Jadi bagi kalian para umat muslim atau para non muslim juga, para rakyat Indonesia, kita jangan terpengaruh sama yang seperti itu. Bagi kalian content creator, bagi kalian yang seneng bikin konten-konten di TikTok, di YouTube, dimanapun juga, lebih baik saran gue, lo pakai konten-konten yang menarik aja guys. Jangan yang berbau tentang agama. Tapi kalau untuk dai, untuk menyebarkan agama, apapun itu, entah agama Islam, Kristen, Buddha, apapun lah, itu yang baik, nggak masalah. Tapi yang jangan kayak begini-begini. Ya udahlah, gue nggak tahu lah gue mau apa, sampai susah, gue bingung mau ngomong apa. Asli. Udah, segitu aja. Bye guys.